Ratusan tenaga kerja asing dari Tiongkok masuk ke Indonesia di tengah larangan mudik bagi masyarakat menjelang Lebaran. Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Johnny Ginting membenarkan kedatangan 3 kloter TKA Tiongkok ini. Seluruh WNA telah memenuhi aturan keimigrasian dengan jenis visa dan kegiatan sesuai Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 26 Tahun 2020, yaitu untuk kegiatan bekerja, bukan untuk kunjungan wisata, kata Johnny Ginting yang dikutip Kompas.com. Ini masalah serius bangsa ini dan paling penting adalah masa depan Indonesia, ialah tentang TKA asal Tiongkok yang membanjiri Indonesia. Ini masalah penting, dan ini keluhan dan kekhawatiran segenap rakyat Indonesia. Ini sudah sering disuarakan di banyak forum, bahkan disampaikan juga lewat demo-demo rakyat, buruh, dan mahasiswa. Hal ini pun sudah disuarakan juga oleh tokoh-tokoh penting nasional dan tokoh partai politik. Bahkan yang paling harus mendapat perhatian mungkin dari kalangan yang memang punya data dan catatan serta memahami kecenderungan ekses dan dampaknya terhadap keamanan nasional dan regional, persaingan ekonomi global antara Tiongkok dan Amerika Serikat, juga dampak negatif terhadap penduduk pribumi Indonesia, yang masih berkutat dengan kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya. Ada banyak tokoh militer yang mengerti juga dari tinjauan keamanan serta kedaulatan negara, seperti beberapa mantan petinggi perwira TNI, sudah sering mewanti-wanti tentang hal tersebut, dan kali ini dan jadi so. Adata, pernyataan mantan Kepala Badan Intelijen Negara Bin Sutioso, Bang Yos soal ancaman Cina menjadi perhatian publik. Ex-Gubernur DKI Jakarta tersebut panjang lebar berbicara mengenai ancaman Cina dan tenaga kerja asing Cina yang mana intinya adalah kekhawatiran akan bertambahnya jumlah mereka ke tanah air. Sayangnya, bagi sejumlah pihak penjelasan ex-Gubernur DKI Jakarta ini dianggap bernada rasis. Salah satu pihak yang berpendapat demikian adalah ex-Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Grace Natali. Menurut Grace, isu ini sudahlah lagu lama, yang terus-terusan diangkat. Jumlah TKA menurutnya dengan mengutip data tenaga kerja dari Kementerian Tenaga Kerja tidaklah terlalu banyak. Jadi kecil banget jumlahnya, tidak sampai 1%, ujar Grace dikutip dari YouTube Cokro TV, beberapa waktu lalu. Mengenai narasi klaim, sedikit sekali oleh beberapa pihak terkait potensi ancaman jumlah TKA Cina ini, pengamat politik, Rocky Gerung angkat suara. Lewat video akun YouTube miliknya, Rocky Gerung Official, yang juga bersama oleh Hersubeno Arif dari Forum News Network, FNN, Rocky menganggap bahwa sedikitnya jumlah seharusnya tidak dijadikan alasan untuk tidak waspada terhadap ancaman yang ada. Tentu radar dipasang di mana-mana, apakah ada infiltrasi TKA? Pasti ada. Berapa banyak yang masuk ke Indonesia? Ya sedikit sekali, iya, tapi kalau semuanya intel bagaimana? Jelas Rocky di kanal YouTube miliknya, dikutip Minggu, tanggal 29 Mei tahun 2022. Rocky menyatakan apa yang dijelaskan oleh Bang Yos bukanlah yang pertama. Menurut Rocky sudah ada beberapa tokoh nasional yang telah mengingatkan hal serupa. Menurut Rocky, apa yang disampaikan oleh Bang Yos tidaklah salah karena menurutnya konteksnya adalah pembahasan mengenai persaingan bisnis di Asia Pasifik Indo-Pasifik. Ketegangan antara Cina dengan Amerika menurut Rocky harus menjadi perhatian. Menurut Rocky, apa yang disampaikan oleh Bang Yos tidaklah salah karena menurutnya konteksnya adalah pembahasan mengenai persaingan bisnis di Asia Pasifik Indo-Pasifik. Ketegangan antara Cina dengan Amerika menurut Rocky harus menjadi perhatian. Tapi Cina ada ketegangan dengan Amerika di Indo-Pasifik. Maka kita harus menganggap bahwa satu persiapan Cina juga membutuhkan semacam bumper, semacam tempat melakukan suaka, jelas Rocky. Menurut tokoh yang kerap kali mengkritisi pemerintah tersebut, serangan atau narasi yang menyerang Bang Yos adalah datang juga dari pihak yang tidak mengerti soal geopolitik dan pada akhirnya mengarahkan pada isu SARA. Ini kan potensi perang dunia ketiga yang bisa dimulai di Ukraina atau dimulai di Cina Selatan atau Selat Taiwan. Jadi cebong-cebong ini nggak ngerti geopolitik, tiba-tiba semua jadi soal SARA, tegas Rocky.